Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penjualan angsuran yang beranggotakan Ferdiana Wahyu Lestari dan saya sendiri Putri Rizky Larasasti dan ada teman saya Ima Yunita. Langsung saja, penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayarannya dilaksanakan secara bertahap, yaitu pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama sebagian dari harga penjualan. Yang kedua, sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. Untuk yang selanjutnya yaitu pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran. Nah, pada umumnya pengakuan laba kotor dalam transaksi penjualan angsuran ada dua cara, yaitu yang pertama, laba kotor diakui untuk periode di mana penjualan dilakukan, atau yang kedua, laba kotor dapat dihubungkan dengan periode di mana realisasi pembayaran telah terjadi sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya ada laba kotor diakui untuk periode terjadinya transaksi penjualan. Nah, pada cara ini transaksi penjualan angsuran diperlakukan seperti halnya transaksi penjualan kredit. Laba kotornya yang terjadi diakui pada saat penyerahan barang dengan ditandai oleh timbulnya piutang atau tagihan kepada langganan. Dan yang selanjutnya, pengakuan laba kotor dihubungkan dengan periode-periode terjadinya realisasi. Pada cara ini, laba kotor yang terjadi diakui sesuai dengan jumlah uang kas dari penjualan angsuran yang direalisasikan dalam periode-periode yang bersangkutan. Nah, untuk yang selanjutnya, penjualan angsuran untuk barang-barang tak bergerak. Nah, pada akhir periode diperhitungkan jumlah keuntungan yang telah direalisasikan, yaitu sebesar presentasi laba kotor dikalikan dengan jumlah angsuran yang telah diterima dalam periode yang bersangkutan. Jumlah laba kotor yang direalisasikan ini diakui dengan memindahkan sebagian saldo rekening laba kotor yang belum direalisasi ke rekening realisasi laba kotor. Langsung saja untuk ke contoh soal yang pertama, yaitu PT Rasmadi, suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli harta tidak bergerak, menjual sebuah rumah kepada Nyonya Laras dengan harga 5 juta rupiah. Harga pokok rumah itu menurut pembukuan PT Rasmadi sebesar 3 juta rupiah. Berapa ketentuan yang diatur di dalam kontrak penjualan khususnya yang berhubungan dengan syarat pembayaran adalah sebagai berikut. Pembayaran pertama sebesar 1 juta rupiah untuk menjamin keamanan pemilikan rumah tersebut. PT Rasmadi dan Nyonya Laras setuju untuk menghipotekkan rumah tersebut dari Nyonya Laras kepada PT Rasmadi sebesar 4 juta rupiah. Akta hipotek ditandatangani pada tanggal 1 September 2019, dibayar dalam jangka waktu 5 tahun dengan pembayaran tiap setengah tahun adalah sebesar 400.000 rupiah. Bunga hipotek sebesar 12% setahun untuk sisa pinjaman hipotek yang belum dibayar. Nah, komisi dan biaya-biaya lainnya guna menyelesaikan akta hipotek sejumlah 100.000 rupiah telah dibayar tunai oleh PT Rasmadi. Angsuran pokok dan bunga hipotek untuk pertama kali baru akan dilakukan pada tahun 2020. Untuk selanjutnya, langsung saja pada transaksi jurnalnya. Untuk transaksi yang pertama, 1 September 2019, laba diakui pada periode penjualannya. Untuk jurnalnya itu piutang pada debit sebesar 5 juta, rumah pada kredit sebesar 3 juta rupiah, dan juga laba penjualan rumah pada kredit sebesar 2 juta rupiah. Nah, sedangkan untuk laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran itu, piutangnya Nyonya Laras pada debit sebesar 5 juta dan rumah pada kredit sebesar 3 juta, serta laba kotor yang belum direalisasi sebesar 2 juta rupiah. Untuk transaksi yang keduanya, penerimaan pembayaran pertama sebesar 1 juta rupiah dan hipotek untuk saldo yang belum dibayar sebesar 4 juta rupiah. Nah, ini untuk laba yang diakui pada periode penjualannya, jurnalnya kas
1 juta rupiah pada debit, hipotek 4 juta rupiah pada debit, dan juga piutang laras sebesar 5 juta rupiah pada kredit. Dan untuk laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsurannya, jurnalnya kas 1 juta rupiah pada debit, hipotek 4 juta rupiah pada debit, dan piutang nyonya laras 5 juta rupiah pada kredit. Untuk yang ketiga, pembayaran biaya-biaya komisi dan pengurusan akte hipotek dan lain-lain 100.000 rupiah. Untuk laba diakui pada periode penjualannya, jurnalnya ongkos penjualan pada kas sebesar 100.000. Nah, sama untuk laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran itu jurnalnya sama seperti laba diakui pada periode penjualan, yaitu ongkos penjualan pada kas sebesar 100.000 rupiah. Nah, untuk transaksi yang keempat ini pada tanggal 31 Desember 2019 itu, yang pertama, bunga yang masih harus diterima atas hipotek 12% untuk jangka waktu 4 bulan yaitu. Nah, 4 bulan itu 4/12 ini dikali 12%. 12% dari bunganya tadi ya, terus dikali 4 juta. 4 juta ada di soalnya depan itu. Hasilnya 160.000. Untuk jurnalnya, laba diakui pada periode penjualan itu, jurnalnya bunga hipotek yang akan diterima pada pendapatan bunga sebesar 160.000. Dan untuk laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran, jurnalnya itu sama, yaitu bunga hipotek yang akan diterima pada pendapatan bunga sebesar 160.000 rupiah. Untuk transaksi yang B-nya, laba kotor yang direalisasi itu laba kotornya 40%, atau 2 juta itu diper 5 juta dikali 100%. Nah, penerimaan kas tahun 2019 itu sebesar 1 juta rupiah. Jadi laba kotor yang direalisasi itu 40% dikali 1 juta rupiah, jadinya 400.000. Nah, untuk laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran itu, jurnalnya laba kotor yang belum direalisasi pada realisasi laba kotor sebesar 400.000 rupiah. Dan untuk transaksi yang kelima, ada menutup rekening-rekening nominal ke rugi laba. Nah, untuk laba diakui pada periode penjualannya, jurnalnya laba penjualan rumah sebesar 2 juta rupiah pada debit, pendapatan bunga sebesar 160.000 pada debit, dan ongkos penjualan 100.000 rupiah pada kredit, dan juga rugi laba 2.060.000 rupiah pada kredit. Untuk laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran, jurnalnya realisasi laba kotor sebesar 400.000 rupiah pada debit, pendapatan bunga sebesar 160.000 rupiah pada debit, ongkos penjualan sebesar 100.000 rupiah pada kredit, dan juga rugi laba sebesar 460.000 rupiah pada kredit. Nah, selanjutnya untuk transaksi yang ke-6 ini tanggal 1 Januari 2020 itu ada transaksi reversal entries untuk bunga yang akan diterima pada akhir 2019. Untuk laba diakui pada periode penjualan itu, jurnalnya pendapatan bunga pada bunga hipotek yang akan diterima sebesar 160.000. Dan laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran itu sama jurnalnya seperti laba diakui pada periode penjualan itu, yaitu pendapatan bunga pada bunga hipotek yang akan diterima sebesar 160.000. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, itu ada transaksi ke-7 pada tanggal 1 Maret 2020. Ini ada transaksi diterima pembayaran angsuran hipotek itu sebesar 400.000 rupiah ini, dan bunga hipoteknya itu sebesar 240.000 rupiah. Nah, ini laba diakui pada periode penjualan ya. Untuk jurnalnya, kas
Rp640.000 pada debit, hipotek Rp400.000 pada kredit, dan juga pendapatan bunga sebesar Rp240.000 ini pada kredit. Nah, untuk laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran ini sama jurnalnya seperti laba diakui pada periode penjualan itu, yaitu K sebesar Rp640.000 pada debit, hipotek sebesar Rp400.000 pada kredit, pendapatan bunga sebesar Rp240.000 pada kredit. Nah, untuk selanjutnya yaitu transaksi yang ke-8 pada tanggal 1 September 2020. Ini diterima pembayaran angsuran hipotek sebesar Rp400.000 dan bunga dari pokok hipotek itu sebesar Rp3.600.000 per 12%-nya untuk jangka waktu 6 bulan itu berarti Rp216.000. Nah, untuk laba diakui pada periode penjualan itu jurnalnya kas Rp616.000 pada debit, hipotek Rp400.000 pada kredit, pendapatan bunga sebesar Rp216.000 pada kredit. Nah, untuk laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran itu jurnalnya sama seperti laba diakui pada periode penjualan ini, yaitu kas sebesar Rp616.000 pada debit, hipotek sebesar Rp400.000 pada kredit, pendapatan bunga sebesar Rp216.000 pada kredit. Nah, ini ada lagi transaksi yang ke-9. Nah, transaksi yang ke-9 ini pada tanggal 31 Desember 2020 ini. Nah, pada tanggal 3 ini ada 2 transaksi ini. Yang pertama adjustment bunga hipotek dari pokok Rp3.200.000 itu 12% untuk jangka waktu 4 bulan itu berarti Rp128.000 ini. Nah, untuk laba diakui pada periode penjualan itu jurnalnya bunga hipotek yang akan diterima pada pendapatan bunga sebesar Rp128.000. Nah, untuk jurnal laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran itu sama jurnalnya dengan laba diakui pada periode penjualan itu, yaitu bunga hipotek yang akan diterima pada pendapatan bunga sebesar Rp128.000. Untuk selanjutnya ada laba kotor yang direalisasi 40% dan pembayaran angsuran yang diterima tahun 2020 itu sebesar Rp320.000. Nah, itu untuk jurnalnya laba diakui secara proporsional dengan penerimaan angsuran itu, laba kotor yang belum direalisasi ini pada realisasi laba kotor sebesar Rp320.000. Dan untuk transaksi yang terakhir yang ke-10 ini ada menutup rekening-rekening nominal ke rugi laba itu. Nah, untuk laba diakui pada periode penjualan itu jurnalnya pendapatan bunga pada rugi laba sebesar Rp424.000 dan juga jurnalnya untuk laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran itu ada pendapatan bunga sebesar Rp424.000 pada debit, ada realisasi laba kotor sebesar Rp320.000 pada debit, dan juga ada rugi laba sebesar Rp744.000 pada kredit. Nah, apabila pembayaran angsuran hipotek itu dari Nyonya Laras dapat diterima sesuai dengan perjanjian yang ada, maka kedua metode pengakuan laba kotor atas transaksi penjualan angsuran itu tidak berakibat perbedaan jumlah pendapatan bunga yang diperoleh dalam setiap tahun bukunya. Nah, akan tetapi laba rugi bersih yang diakui pada setiap tahun buku di antara kedua metode itu akan tetap berbeda. Nah, apabila laba diakui dalam periode di mana penjualan itu terjadi, maka atas transaksi penjualan rumah itu PT Rasmadi itu akan melaporkan labanya. Nah, labanya itu sebesar Rp1.900.000 itu. Nah, Rp1.900.000 itu dari mana? Yaitu dari 2 juta itu dikurangi 100.000. Ada di
jurnal dan ada di soalnya tadi. Nah, dalam tahun buku 2019 itu dan oleh karenanya tidak ada pengakuan laba untuk masa 5 tahun kemudian saat berakhirnya transaksi tersebut. Nah, di lain pihak, menurut metode angsuran laba penjualan rumah itu sebesar Rp1.900.000 tadi akan dianggap direalisasikan sebesar Rp300.000. Nah, Rp300.000 itu dari Rp400.000 dikurangi dengan Rp100.000 pada tahun 2019 dan 1.600.000 itu sisanya akan diakui dalam masa 5 tahun kemudian sesuai dengan jangka waktu penyelesaian transaksi masing-masing sebesar Rp320.000 setiap tahunnya. Nah, untuk pembatalan kontrak di kemudian hari sebelum kewajiban-kewajiban pembeli itu diselesaikan, biasanya diikuti dengan pemilikan kembali barang-barang oleh penjual. Nah, tergantung dari perlakuan terhadap laba transaksi penjualan angsurannya itu. Nah, apabila kontraknya itu dibatalkan, berarti kan tidak seluruh laba yang dihitungkan itu dapat direalisasikan gitu ya. Nah, di samping itu juga harus diperhitungkan pengaruh penurunan harga yang bersangkutan. Nah, karena dengan demikian itu barang yang hanya dapat dijual kembali itu dalam bentuk barang bekas pakai itu. Nah, apabila dari contoh di atas, Nyonya Laras tidak dapat memenuhi kewajibannya pada tanggal 1 Maret 2021, maka PT Rasmadi itu akan menarik kembali saldonya. Nah, saldo hipotek itu akan ditarik kembali oleh PT Rasmadi itu sebesar Rp3.200.000 dan memiliki kembali rumahnya tersebut. Nah, sedang jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Nyonya Laras itu sebesar Rp1.800.000 dapat ditarik kembali dan tetap menjadi haknya PT Rasmadi tersebut. Seperti itu. Nah, diumpamakan penilaian kembali atas rumah tersebut itu pada tanggal 1 Maret 2021 itu sebesar Rp2.400.000 ya. Dengan demikian pencatatan pada masing-masing metode itu akan terlihat. Nah, untuk transaksinya itu bisa dilihat seperti ini. Untuk transaksinya itu ada dimiliki kembali rumah yang dibeli Nyonya Laras itu dinilai kembali sebesar Rp2.400.000. Hipotek yang berjalan itu ditarik kembali dengan saldonya Rp3.200.000 ini. Untuk laba diakui pada periode penjualannya itu jurnalnya rumah sebesar Rp2.400.000 ini pada debit, rugi pemilikan kembali ini sebesar Rp800.000 ini juga pada debit dan juga hipotek sebesar Rp3.200.000 ini pada kredit. Terus ada pula laba diakui secara proporsional dengan penerimaan angsuran ini. Untuk jurnalnya seperti ini, ada rumah sebesar Rp2.400.000 pada debit, laba kotor yang belum direalisasi sebesar Rp1.280.000 ini pada debit, hipotek sebesar Rp3.200.000 ini pada kredit, laba pemilikan kembali ini sebesar Rp480.000 ini pada kredit. Nah, dalam hal ini tuh perlu kiranya diingat bahwa bunga hipotek yang akan diterima pada akhir tahun 2020 itu sebesar Rp128.000 harus dicatat sebagai kerugian. Nah, kenapa harus dicatat sebagai kerugian? Nah, sebab pada tahun 2021 itu sama sekali tidak bisa diterima. Dengan demikian, maka laba tahun 2021 itu harus dikoreksi kembali. Nah, laba atau rugi pemilikan kembali itu pada masing-masing metode tersebut dapat dibuktikan dengan perhitungan. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi perhitungannya itu seperti ini ya. Nah, jumlah pembayaran yang diterima itu sebesar laba diakui pada periode penjualan sama laba diakui pada proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran itu sama sebesar Rp1.800.000. Nah, untuk
rugi karena penurunan harga itu ada rugi karena penurunan harga pokok sama harga penilaian itu minus 3 juta rupiah sama 2.400.000 rupiah. Nah, 3 juta rupiah ini dikurangi 2.400.000 rupiah ini kan hasilnya 600.000. Nah, lalu 1.800.000 ini ditambah 600.000 ini kan hasilnya 1.200.000 ini. Nah, 1.200.000 ini laba bersihnya untuk laba diakui pada periode penjualannya. Nah, untuk laba diakui pada secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran ini 1.800.000 dikurangi 600.000 ini. Jadinya 1.200.000 seperti itu. Go. Oh iya, mohon maaf untuk laba diakui pada periode penjualan ini 1.800.000 ini dikurangi 600.000 ini ya. Jadi hasilnya laba bersihnya sama-sama 1.200.000 ini. Nah, untuk laba yang diakui sebelum kepemilikan kembali itu laba diakui pada periode penjualannya itu sebesar 2 juta rupiah dan laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerima angsurannya itu sebesar 720.000 rupiah. Nah, ini 1.200.000 rupiah ini dikurangi 2 juta rupiah ini jadinya min 800.000 rupiah. Jadi ini rugi ya laba diakui pada periode penjualannya. Nah, sedangkan laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran itu 1.200.000 ini dikurangi 720.000 ini jadi untungnya 480.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdiana Wahyu Lestari akan melanjutkan presentasi dari Putri Rizky Larasati tentang penjualan angsuran. Di sini saya akan memulai dari penjualan angsuran untuk barang-barang yang bergerak. Prosedur akuntansi untuk penjualan barang dagangan dengan perjanjian angsuran pada dasarnya sama dengan cara-cara yang berlaku bagi harta tetap atau barang-barang yang tak bergerak. Dalam mencatat transaksi penjualan, perlu untuk membedakan antara penjualan reguler atau regular sales dan penjualan angsuran atau installment sales. Nah, hal itu penting artinya untuk dapat memberikan data bagi perhitungan laba kotor yang diakui sebagai hasil penerimaan pembayaran piutang dari penjualan angsuran. Nah, di sini saya akan memberikan contoh yang ada di PT Rasmadi itu menjual barang dagangan sebagian atas dasar kontrak penjualan angsuran untuk masa kurang lebih 3 tahun di samping penjualan secara kredit secara beberapa tahun terakhir ini. Nah, terhadap barang dagangan yang dijual dasar kontrak penjualan angsuran, perusahaan memperhitungkan tingkat laba kotor masing-masing 30% untuk tahun 2019 dan 25% untuk tahun 2018 dari harga jual yang bersangkutan. Nah, di sini ada neraca dari PT Rasmadi Madiun. Itu ada kolom aktiva. Di dalam kolom aktiva tersebut ada kas sebesar Rp1.250.000, ada piutang dagang sebesar Rp200.000, ada piutang penjualan angsuran 2018 itu sebesar Rp600.000, piutang penjualan angsuran sebesar mohon maaf, di sini ada ini maksudnya 2019 ya. Nah, ini maksudnya 2019 itu sebesar 160.000 dan persediaan barang-barang ada 1.200.000. Untuk aktiva tetap lainnya itu ada Rp2.350.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp760.000, maka hasilnya Rp1.590.000. Dan untuk jumlah aktivanya itu sebesar Rp5 juta. Untuk di kolom pasiva itu ada hutang dagang sebesar Rp1.300.000, lalu ada wesel bayar sebesar Rp200.000, ada laba kotor yang belum direalisasi tahun 2018 ada 180.000
Rp2.000, lalu ada bal kotor yang belum direalisasi tahun 2000. Mohon maaf, di sini juga salah. Ini yang benar 2019. 2019 itu sebesar Rp40.000, lalu ada modal saham sebesar 3 juta, laba ditahan sebesar Rp140.000. Dengan begitu jumlah pasifanya sebesar Rp5 juta. Nah, selanjutnya adalah di sini itu ada transaksi-transaksi yang biasanya terjadi dalam kegiatan angsuran. Nah, di sini untuk 1 Januari sampai 31 Desember 2020 itu biasanya yang pertama ada transaksi penjualan, yang contohnya itu penjualan tunai. Penjualan tunai itu sebesar 2 juta, lalu ada kredit Rp1.700.000, lalu ada angsuran Rp1.200.000. Dengan begitu jumlahnya sebesar Rp4.900.000. Dengan transaksi ini maka dapat di jurnal kas 2 juta pada debit, lalu ada piutang dagang 1.700.000 pada penjualan sebesar 2.900.000. Nah, untuk selanjutnya ada angsuran tahun 2020 sebesar 1.200.000 dan penjualan angsuran sebesar 1.200.000 juga di kredit. Untuk transaksi yang kedua ada pembelian barang-barang secara kredit sebesar 3 juta. Nah, jurnal untuk transaksi ini adalah pembelian 3 juta pada hutang dagang Rp3 juta. Yang ketiga ada transaksi penerimaan kas. Nah, di sini ada piutang dagang sebesar 1.600.000, lalu ada piutang penjualan angsuran untuk tahun 2020 sebesar Rp600.000, untuk tahun 2019 sebesar Rp400.000, lalu di tahun 2018 sebesar Rp120.000. Maka dari transaksi tersebut terjumlah ada Rp2.720.000. Untuk jurnalnya itu kita masukkan pada kas debit itu Rp2.720.000 pada piutang dagang sebesar Rp1.600.000, lalu ada piutang penjualan angsuran 2020 itu Rp600.000, ada piutang penjualan angsuran 2019 ada Rp400.000, lalu ada piutang penjualan angsuran 2018 sebesar Rp120.000. Untuk yang contoh transaksi yang keempat ada pengeluaran kas dan biaya-biaya pengeluaran kas. Untuk yang pertama pembayaran hutang dagang sebesar 2 juta. Nah, lalu selanjutnya ada macam-macam biaya usaha itu sebesar 810.000, lalu ada jumlah pengeluaran kasnya 5.710.000. Lalu untuk biaya penyusutan aktiva tetap ada Rp190.000. Dengan begitu untuk jurnalnya itu hutang dagang 5.100.000, hutang macam-macam biaya usaha Rp1 juta, pada potongan pembelian 200.000 dan kas 5.100.000, serta pada akumulasi penyusutan aktiva tetap Rp190.000. Nah, selanjutnya untuk transaksi selanjutnya pada 31 Desember 2020 akan terjadi tutup buku. Untuk transaksinya itu ada mencatat harga pokok barang-barang yang dijual secara angsuran sebesar Rp780.000. Maka jurnal yang perlu kita catat adalah harga pokok penjualan angsuran sebesar Rp780.000 pada pengiriman
barang penjualan sebesar 780 penjualan angsuran sebesar Rp780.000. Lalu menutup rekening-rekening penjualan angsuran dan harga pokok serta mencatat laba kotor penjualan selama tahun 2020 itu sebesar mohon maaf, ini salah ketik. Yang benar itu 35%. Jadi ada 35% dikali Rp1.200.000, maka hasilnya 7.620.000 rupiah. Nah, untuk jurnal yang akan kita buat itu adalah penjualan angsuran sebesar Rp1.200.000 pada harga pokok penjualan angsuran sebesar Rp480.000, lalu laba kotor penjualan yang belum direalisasi pada tahun 2020 sebesar Rp420.000. Yang ketujuh ada transaksi mencatat realisasi laba kotor penjualan angsuran dalam tahun buku 2020. Nah, penjualan angsuran ini pada tahun 2020, 2019 dan 2018 itu dikalikan 35% semua, maka sudah tertulis di sini hasilnya. Nah, untuk jurnal yang perlu kita catat untuk mencatat ini transaksi realisasi laba kotor penjualan angsuran ini adalah laba kotor penjualan angsuran sebelum direalisasi pada tahun 2020 itu sebesar 210 seperti yang tertera dalam transaksi. Lalu laba kotor penjualan angsuran yang belum direalisasi pada tahun 2019 itu sebesar 140.000. Lalu laba kotor penjualan angsuran yang belum direalisasi pada tahun 2018 sebesar 42.000. Pada realisasi laba kotor penjualan angsuran secara kredit itu angsuran di kolom kredit sebesar 392.000. Yang ke-8 ada transaksi menutup persediaan barang dagangan penjualan barang-barang potongan pembelian dan pengiriman barang-barang yang dijual dengan penjanjian angsuran ke rekening laba rugi. Nah, untuk hal ini jurnal yang perlu kita catat yaitu rugi laba itu sebesar Rp5.220.000, pengiriman barang-barang angsuran barang-barang penjualan angsuran sebesar Rp780.000, potongan pembelian sebesar Rp200.000 pada persediaan barang dagangan per 1 Januari 2020. Mohon maaf, ini 2020 sebesar Rp1.200.000 dan pembeliannya Rp5 juta. Nah, untuk yang terakhir ini, belum yang terakhir. Untuk yang transaksi ke-9, ada mencatat persediaan akhir barang dagang sesuai dengan stok of name pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar harga pokok yaitu Rp2.410.000. Maka jurnal yang perlu kita buat adalah persediaan barang dagangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.420.000 debit dan rugi laba sebesar Rp2.420.000 di kredit. Untuk transaksi selanjutnya ada menutup saldo rekening penjualan reguler ke rekening rugi laba. Nah, untuk jurnalnya adalah penjualan sebesar Rp3.700.000 dan rugi laba sebesar Rp3.700.000. Lalu ada menutup laba kotor yang direalisasi dari hasil penjualan angsuran tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya ke rekening rugi laba. Untuk jurnalnya, realisasi laba kotor penjualan angsuran Rp360.000 pada rugi laba Rp360.000.
Lalu ada transaksi menutup rekening-rekening biaya usaha ke rekening rugi laba. Itu untuk jurnalnya rugi laba 1 juta pada macam-macam biaya usaha 1 juta. Untuk mencatat transaksi pajak perseroan akan dibayar sebesar 20% dikali laba sebelum dipotong, yaitu 260.000, maka akan mendapatkan hasil Rp52.000. Nah, jurnalnya pajak perseroan Rp52.000 pada taksiran utang Rp52.000. Untuk menutup rekening pajak perseroan ke rekening rugi laba, jurnalnya rugi laba Rp52.000 pada pajak Rp52.000. Yang terakhir, untuk memindahkan laba bersih ke rekening laba yang ditahan, itu rugi laba Rp208.000 pada laba yang ditahan atau return earning sebesar Rp208.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas alternatif prosedur untuk menghitung realisasi laba kotor penjualan angsuran. Cara menghitung laba kotor yang direalisasi pada contoh PT Rasmadi tersebut dapat dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sisa laba kotor yang belum direalisasi pada akhir tahun buku yang bersangkutan. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Penjualan angsuran tahun ada mulai 2018, 2019, 2020. Nah, yang kita catat saldo laba kotor yang belum direalisasi atau sebelum adjustment itu untuk 2020 ada Rp420.000. Lalu kan yang 2019 di data sebelumnya itu ada Rp180.000 dan untuk 2018 ada Rp40.000. Nah, laba kotor yang belum direalisasi pada akhir periode itu untuk penjualan angsuran 2020 kan 35% dikalikan saldo yang belum dibayar, yaitu sebesar Rp600.000. Nah, maka akan menemukan Rp210.000. Nah, untuk data sebelumnya, untuk penjualan angsuran 2019 itu ada 30% dikalikan dengan Rp200.000, maka hasilnya adalah Rp18.000 di 2019, dan untuk data 2018 itu ada 25% dikali Rp40.000, maka hasilnya adalah Rp10.000. Maka mohon maaf, saya lanjutkan. Untuk realisasi laba kotor sesuai dengan penerimaan pembayaran piutang penjualan angsuran selama tahun 2020 itu di tahun 2020 adalah Rp210.000. Nah, ini hasilnya dari Rp420.000 dikurangi Rp210.000. Nah, begitu juga untuk tahun 2019 dan 2020. Jadi kalau 2019 Rp180.000 dikurangi Rp18.000, maka hasilnya Rp162.000. Dan untuk 2018 itu juga Rp40.000 dikurangi Rp10.000, maka hasilnya Rp30.000. Nah, untuk selanjutnya adalah, jadi untuk memperoleh klasifikasi penjualan reguler atau tunai dan kredit, ataupun penjualan angsuran, maka perlu dibuatkan jurnal khusus untuk penjualan reguler dan penjualan angsuran. Nah, demikian pula pada buku jurnal penerimaan kas. Untuk kepentingan analisa, perlu diadakan kolom khusus untuk penerimaan piutang penjualan reguler dan instalment concern receivable.
dalam tahun yang berjalan ataupun untuk periode-periode sebelumnya. Jadi agar kita mudah untuk mengklasifikasinya, untuk membedakan dari penjualan reguler maupun dengan penjualan angsuran, seperti itu. Selanjutnya adalah kita membahas penyajian laporan keuangan pada metode angsuran. Di dalam neraca itu akan terdapat rekening piutang penjualan angsuran dan laba kotor yang belum direalisasi yang erat hubungannya dengan pelaksanaan penjualan angsuran. Persoalan yang sering terjadi ialah di kelompok mana piutang penjualan angsuran dan laba kotor yang belum direalisasi itu akan diklasifikasikan dalam neraca. Nah, pada umumnya itu untuk piutang penjualan angsuran itu akan diklasifikasikan pada aktiva lancar, akan tetapi harus dengan adanya penjelasan-penjelasan tertentu. Lalu untuk laba kotor yang belum direalisasi itu biasanya bisa masuk di salah satu kelompok ini. Yang pertama ada kelompok hutang atau liability, itu dilaporkan di bawah kelompok pendapatan yang masih harus diterima. Lalu bisa juga dimasukkan ke rekening penilaian atau valuation account. Itu mengurangi rekening piutang penjualan angsuran. Dan bisa juga masuk ke rekening modal dalam bagian masuk ke dalam bagian laba yang ditahan atau retained earnings. Nah, biasanya itu untuk sebelum-sebelumnya, transaksi sebelumnya itu biasanya laba kotor yang belum direalisasi itu masuk ke dalam hutang atau liability. Seperti itu yang lebih sering digunakan. Nah, lalu dari laba kotor itu, maka harus dikecualikan laba yang belum dapat diakui sehubungan dengan penentuan pajak pendapatan perusahaan. Apabila demikian, maka laba kotor yang belum direalisasi dikelompokkan ke dalam elemen-elemen yang bisa berwujud dalam menjadi cadangan itu untuk menutup biaya penagihan penjualan angsuran yang belum dibayar, lalu bisa menjadi hutang yang akan dibayar. Nah, ini gunanya untuk perseroan sesuai dengan bagian laba kotor yang belum diakui untuk ditarik pembayaran pajaknya. Lalu ada laba bersih, bisa menjadi laba bersih. Ini berasal dari transaksi penjualan tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada neraca PT Rasmadi per 31 Desember tahun 2020. Nah, dari transaksi sebelumnya itu, maka bisa disusun neraca per 31 Desember 2020 itu sebagai berikut, yaitu kas Rp260.000, piutang dagang Rp360.000, piutang penjualan angsuran itu berjumlah 840, persediaan barang dagangan itu Rp2.420.000, aktiva tetap lainnya dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar 1.400.000, dengan begitu jumlah aktiva itu sebesar Rp5.220.000. Nah, di kolom pasifa pun juga balance sebesar Rp5.220.000 yang terdiri dari hutang dagang, wesel bayar, lalu taksiran hutang, ada laporan laba kotor yang belum direalisasi penjualan angsurannya itu sebesar 280, dan modal saham 3 juta dan juga laba yang ditahan sebesar Rp488.000. Dari neraca ini, maka bisa dilihat untuk perhitungan rugi laba periode tahun buku 2020 di PT Rasmadi Madiun itu kan tadi dibedakan perhitungannya. Maka
untuk penjualan itu penjualan angsuran itu sebesar Rp1.200.000. Nah, untuk penjualan reguler sebesar Rp3.700.000. Maka jumlah penjualan itu sebesar Rp4.900.000. Untuk harga pokok penjualan persediaan per 1 Januari 2020 itu 1.200.000. Nah, pembeliannya itu 3 juta pembelian perseroan, lalu pembeliannya lagi itu Rp200.000. Maka di total barang yang tersedia untuk dijual itu ada 1.200.000 ditambah dengan pembelian itu 4.800.000, maka di total sejumlah 6.800.000. Nah, persediaan barang per 31 Desember 2020 itu Rp2.420.000. Nah, ini untuk persediaan barangnya. Nah, maka itu Nah, untuk laba kotor penjualan angsuran itu sebesar 420.000, ada penjualan reguler itu sebesar 900.000, dan jumlah dari keseluruhan itu penjualan angsuran maupun reguler itu jumlahnya Rp1.320.000. Nah, dari hasil ini dikurangi laba kotor penjualan angsuran tahun 2020 yang belum direalisasi itu sebesar 210 sebelumnya tadi yang kita hitung. Nah, jumlahnya ini kita tarik ke jumlah sini 210.000. Laba kotor yang belum direalisasi kita turunkan 420.000 dikurangi 210 itu sebesar 210.000. Jadi 420 ini dikurangi ini, maka hasilnya 210, lalu 900 ini langsung aja diturunkan. Dan untuk jumlah itu 1.320 dikurangi 210, maka hasilnya adalah Rp1.110.000. Nah, ditambah realisasi laba kotor penjualan angsuran tahun 2019 dan 2018 yang ada di depan tadi, itu sebesar Rp150.000, maka 1.110 ditambah Rp150.000 adalah Rp1.260.000. Itu untuk jumlah realisasi laba kotor tahun 2020. Nah, macam-macam biaya usaha termasuk penyusutan itu di sini mengurangi sebesar 1 juta, dan dari itu maka laba bersih sebelum pajak perseroannya adalah 260.000. 1.260 dikurangi 1 juta maka tinggal 260.000. Dan tadi kita sudah menghitung juga pajak perseroan itu 26%. Nah, hasilnya adalah Rp52.000. Nah, karena itu ditambahkan dikurangi laba bersih, maka laba bersih setelah pajak perseroan sebesar ini Rp208.000. Nah, selanjutnya adalah lapiran untuk PT Rasmadi Madiun, itu perhitungan rugi laba periode 2020 dan juga realisasi laba kotor penjualan angsuran. Nah, tingkat laba kotor itu bisa dihitung. Caranya laba kotor ini dibagi hasil penjualan dikali 100%. Maka tadi kan laba kotornya 420.000 di perhitungan awal. Nah, dibagi 1
1.200.000 dikalikan 100%, maka hasilnya adalah 35%. Untuk laba kotor yang belum direalisasi, itu penghitungannya piutang penjualan angsuran sebesar 1.200.000 itu dikurangi penerimaan pembayaran pada tahun 2020 sebesar 600.000, maka saldo per 31 Desember itu 600.000 rupiah. Nah, dari sini kita bisa menghitung laba kotor yang belum direalisasi dengan tingkat labanya tadi kan 35%, maka 35% dikali 600.000 hasilnya adalah 210.000. Seperti itu untuk laba kotor yang belum direalisasi. Nah, di sini kita juga akan membahas untuk pencatatannya. Maka penerimaan pembayaran piutang penjualan angsuran itu untuk tahun 2020 kan tadi 600. Nah, 35%-nya maka laba kotor yang direalisasi sebesar 210. Begitu juga dengan data yang ada sebelumnya. Seperti tahun 2019 dan 2018 ini yang dibayar itu 400 dengan 400.000 dengan perhitungan persentase tingkat labanya 30%, maka laba yang direalisasi itu sebesar 120.000. Begitu pula dengan 2018. Nah, selanjutnya kita akan membahas masalah pertukaran atau trade-in di dalam penjualan angsuran. Yang dimaksud dalam trade-in ini adalah apabila penjual menyerahkan barang baru dengan perjanjian angsuran, sedangkan pembayaran pertama atau down payment-nya itu dari pembeli berupa barang bekas. Barang bekas tersebut dinilai atas dasar perjanjian yang telah dilakukan antara pihak penjual dan pembeli. Untuk contohnya seperti ini. Nyonya Diana, seorang pedagang mobil, itu memiliki sebuah mobil baru dengan harga pokoknya 2 juta. Dijual kepada Nyonya Ima sebagai pembeli dengan perjanjian penjualan angsuran seharga 3 juta. Nah, sebagai penjualan pertama, Nyonya Ima itu menyerahkan mobil bekas yang telah disepakati harganya, mohon maaf, yang benar itu 800.000 rupiah ya. Ada kesalahan pengetikan. Yang benar itu 800.000 rupiah. Nah, diperkirakan dengan biaya-biaya yang diperlukan untuk perbaikan mobil bekas sejumlah 100.000, sedangkan harga penjualan normal setelah diperbaiki adalah 750.000. Nah, Nyonya Diana mengharap laba sebesar 25% dari harga penjualan mobil bekas tersebut. Nah, untuk perhitungannya itu harga pertukaran mobil bekas tadi kan sudah disepakati 800.000. Nah, untuk harga penilaian terhadap mobil bekas itu harga jual yang telah disepakati 750.000 rupiah. Nah, itu dikurangi dengan ongkos perbaikan sebesar 100 dan juga laba normal yang diharapkan 187.500. Maka dari 2 poin ini dijumlah dan menghasilkan 287.500. Nah, dari harga jual ini tadi dikurangi dengan ongkos dan juga laba, hasilnya adalah harga penilainya adalah 462.500. Dengan begitu perbedaan harga pertukaran adalah 337.500.000 rupiah. Itu terlalu tinggi ya. Dari perhitungan tersebut maka dapat dibuat jurnal persediaan barang dagangan mobil bekas sebesar 462.500. Lalu cadangan, mohon maaf ini tipe yang benar adalah cadangan perbedaan harga penukaran
atau over allowance on installment sales trends-in itu sebesar 337.500, piutang penjualan angsuran 2.220.000 pada penjualan angsuran sebesar 3 juta rupiah. Lalu yang kedua, untuk jurnalnya, harga pokok penjualan angsuran sebesar 3 juta pada persediaan barang dagangan mobil baru. Mohon maaf, di sini juga ada kesalahan pengetikan. Yang benar adalah 3 juta. Jadi harga pokoknya 3 juta dan persediaan barang dagangan itu juga 3 juta. Nah, selanjutnya adalah masalah pembatalan kontrak dan pemilikan kembali. Apabila si pembeli gagal memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian angsuran, maka barang-barang bersangkutan dapat ditarik dan dimiliki lagi oleh penjual. Nah, hal yang perlu dicatat dalam Nyonya Diana atau sebagai penjual itu antara lain adalah pencatatan kepemilikan kembali barang dagangan. Yang kedua, penghapus saldo piutang penjualan angsuran atas barang yang ditarik kembali. Yang ketiga, itu menghapus saldo laba kotor yang belum direalisasi atas penjualan barang bersangkutan. Dan yang terakhir ada pencatatan keuntungan atau kerugian karena kepemilikan kembali barang-barang tersebut. Kemudian ada contoh dari masalah pembatalan kontrak dan pemilikan kembali. Terdapat contoh 4, yaitu pada tahun 2021, Nyonya Ima telah gagal dan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pada tahun 2020, Nyonya Ima membeli barang seharga Rp40.000. Dari jumlah harga tersebut, Nyonya Ima telah membayar sebesar Rp20.000. Barang-barang kemudian ditarik dan dimiliki kembali oleh PT Rasmadi dan dinilai ditaksir sebesar Rp18.000 dengan sudah memperhitungkan cadangan untuk perbaikan dan keuntungan normal diharapkan apabila dijual kembali. Pencatatan yang dilakukan dalam buku-buku PT Rasmadi yaitu sebagai berikut. Ada persediaan barang dagangan pemilikan kembali sebesar Rp18.000 yang berasal dari tadi PT Rasmadi menaksir nilainya sebesar Rp18.000 jika memperhitungkan cadangan untuk perbaikan-perbaikan keuntungan yang diharapkan apabila dijual kembali. Ada laba kotor yang belum direalisasi pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp7.000, laba karena pemilikan kembali sebesar Rp5.000, yaitu berasal dari Rp18.000 dikurangi Rp7.000, piutang penjualan angsuran pada tahun 2020 sebesar Rp20.000. Perhitungannya yaitu jumlah kas yang telah diterima yaitu sebesar Rp20.000, dikurangi rugi penurunan harga yaitu harga pokok barang dagangan telah ditetapkan yaitu sebesar 65% dikalikan Rp40.000 yaitu menghasilkan Rp26.000. Nilai pada saat pemilikan kembali yaitu sebesar Rp18.000. Kemudian menghasilkan Rp8.000 yang berasal dari Rp26.000 dikurangi Rp18.000. Laba atas barang yang ditarik kembali sebesar Rp12.000 yang berasal dari Rp20.000 dari jumlah kas yang diterima dikurangi Rp8.000 yaitu menghasilkan Rp12.000. Laba yang telah diakui sebelumnya yaitu ditetapkan 35% dikalikan Rp20.000 yaitu menghasilkan Rp7.000. Jadi laba pemilikan kembali yaitu Rp5.000 yang berasal dari Rp12.000 dikurangi Rp7.000. Selanjutnya yaitu masalah bunga pada penjualan angsuran. Di dalam perjanjian penjualan angsuran, biasanya di penjual di samping memperhitungkan laba juga memperhitungkan beban bunga terhadap jumlah harga dalam kontrak yang belum dibiayai oleh pembeli. Di sini ada kebijakan pembayaran bunga secara periodik dilakukan dalam 4 bentuk.
Yang pertama yaitu bunga diperhitungkan dari sisa harga kontrak selama jangka waktu angsuran. Yang kedua, bunga diperhitungkan dari setiap angsuran yang harus dibayar yang dihitung sejak tanggal perjanjian ditandatanganinya sampai tanggal jatuh tempo setiap angsuran yang bersangkutan. Yang ketiga, pembayaran angsuran periodik dilakukan dalam jumlah yang sama, di mana di dalamnya termasuk angsuran pokok dan bunga yang diperhitungkan dari saldo harga kontrak selama jangka waktu perjanjian. Yang keempat, yaitu bunga secara periodik diperhitungkan berdasar dari sisa harga kontrak. Di sini ada contoh 5, yaitu pada tanggal 1 Januari 2019 telah dijual sebuah mesin dengan harga Rp2.500.000. Atas dasar perjanjian penjualan angsuran, uang muka ditetapkan sebesar Rp700.000, sedang sisanya dibayar dalam waktu 1 tahun dengan 6 kali mengangsur setiap 2 bulan, dan bunga ditetapkan sebesar 12% dalam setahun. Harga mesin tersebut adalah Rp1.500.000. Kita mencari perhitungannya dulu, menetapkan perhitungannya dulu, yaitu harga jual mesin sebesar Rp2.500.000, uang mukanya sebesar Rp700.000, dan dibayar sebanyak 6 kali angsuran tiap 2 bulan sebesar Rp1.800.000. Berasal dari mana? Yaitu harga jual mesin dikurangi dengan uang muka yang telah dibayarkan, menghasilkan Rp1.800.000. Besarnya pembayaran setiap kali angsuran yaitu sebesar 300. Berasal dari 1.800.000 dibagi 6 karena dibayar dalam setahun yaitu 6 kali mengasur. Jadi menghasilkan Rp300.000. Kemudian di dalam masalah bunga pada penjualan angsuran menggunakan 4 metode. Yang pertama yaitu menggunakan metode bunga periodik diperhitungkan dari sisa harga kontrak pada setiap awal periode angsuran. Beban bunga diperhitungkan berdasar jangka waktu yang sama untuk setiap angsuran, yaitu 2 bulan. Akan tetapi, sebagai titik tolak perhitungan bunga dipakai saldo harga kontrak pada setiap awal periode angsuran yang bersangkutan, sehingga jumlahnya akan semakin berkurang dari angsuran yang satu dengan angsuran berikutnya. Atas dasar perhitungan dapat disusun suatu tabel pembayaran sebagai berikut. Pada tanggal pembayaran, yaitu bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, November, Desember. Kenapa? Karena tadi dalam perhitungan sudah ditetapkan yaitu, dalam soal tadi telah ditetapkan yaitu dalam 1 tahun mengangsur sebanyak 6 kali dalam 2 bulan sekali, yaitu maka ditetapkan yaitu Januari, Maret, Mei, Juli, September, November, dan berakhir Desember. Di sini saldo harga kontrak pada tanggal 1 Januari 2019 yaitu sebesar Rp2.500.000 yang berasal dari harga jual mesin tadi. Kemudian tanggal 1 Januari 2019 angsuran atas harga kontraknya sebesar Rp700.000. Berasal dari uang muka. Jumlah pembayarannya Rp700.000 dan sisa harga kontraknya sebesar Rp1.800.000 yang berasal dari Rp2.500.000 dikurangi Rp700.000. Kemudian tanggal 1 Maret 2019 bunga atas saldo harga kontrak pada awal periode angsuran yaitu sebesar Rp36.000. Dari mana hasil dari Rp36.000 tersebut? Yaitu berasal dari tadi di dalam soal telah diketahui yaitu menetapkan dalam 1 tahun itu bunganya 12%. Maka 12% dikalikan 2 karena tadi 6 kali mengangsur setiap 2 bulan. Jadi dikalikan 2, kemudian dikalikan Rp1.800.000. Berasal dari tadi dalam perhitungan dibayar 6 kali angsuran setiap 2 bulan, yaitu Rp1.800.000. Kemudian dibagi selama 12 bulan, karena 1 tahun terdapat 12 bulan, yaitu menghasilkan Rp36.000. Angsuran atas harga kontraknya Rp300.000. Tadi diperhitungkan yaitu besarnya pembayaran setiap kali angsuran
sebesar 300.000. Jumlah pembayarannya 336.000, yaitu total dari 36.000 ditambah dengan 300.000 rupiah. Kemudian sisa harga kontraknya yaitu sebesar 1.500.000 rupiah. Sama dengan cara yang di atas tadi, yaitu 1.800.000 rupiah dikurangi 336.000 rupiah menghasilkan 1.500.000 rupiah. Jadi ini nanti sama caranya, yaitu sampai pada tanggal 31 Desember 2019 itu caranya sama seperti saya jelaskan tadi. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Setelah angsurannya itu habis, yaitu jumlah dari bunga atas saldo harga kontrak pada awal periode angsuran sebesar 126.000 rupiah. Kemudian angsuran atas harga kontraknya 2.500.000. Kemudian jumlah pembayarannya 1.000.000 yaitu 2.626.000 rupiah. Atas dasar perhitungan dalam daftar yang saya jelaskan tadi, maka pencatatan dalam buku-buku si pembeli dan si penjual yaitu sebagai berikut. Yaitu ada transaksi pada tanggal 1 Januari 2019, penjualan angsuran sebuah mesin seharga Rp2.500.000 dengan uang muka sebesar Rp700.000. Maka jurnal dalam buku si pembeli yaitu yang pertama, mesin-mesin pada hutang pembelian angsuran sebesar Rp2.500.000. Yang kedua, hutang pembelian angsuran pada kas sebesar Rp700.000. Kemudian, jurnal pada buku si penjualan, yaitu yang pertama, piutang penjualan angsuran pada penjualan angsuran sebesar Rp2.500.000. Yang kedua, kas pada piutang penjualan angsuran sebesar Rp700.000. Dan yang ketiga, harga pokok penjualan mesin pada persediaan mesin-mesin sebesar Rp1.500.000. Yang transaksi kedua yaitu 1 Maret 2019, pembayaran angsuran pertama sebesar Rp300.000 dan bunga sebesar 12% setahun dari saldo harga kontrak sebesar Rp1.800.000. Pencatatan jurnal pada buku si pembeli yaitu hutang pembelian angsuran sebesar Rp300.000, biaya bunga sebesar Rp36.000, pada kas sebesar Rp336.000. Kemudian pencatatan jurnal pada buku si penjual, yaitu kas sebesar Rp336.000, piutang penjualan angsuran pada kredit sebesar Rp300.000, pendapatan bunga pada kredit sebesar Rp36.000. Kemudian transaksi pada tanggal 1 Mei 2019, pembayaran angsuran kedua sebesar Rp300.000, bunga sebesar 12% setahun dari saldo harga kontrak sebesar Rp1.500.000. Pencatatan jurnal pada buku si pembeli yaitu hutang pembelian angsuran sebesar Rp300.000, biaya bunga sebesar Rp30.000, pada kas sebesar Rp330.000. Kemudian pencatatan jurnal pada buku si penjual yaitu kas sebesar Rp330.000 pada piutang penjualan angsuran sebesar Rp300.000, pendapatan bunga sebesar Rp30.000. Yang selanjutnya yaitu metode yang kedua. Bunga diperhitungkan dari setiap angsuran yang harus dibayar atas dasar jangka waktu angsuran yang bersangkutan. Dalam metode ini merupakan kebalikan metode yang pertama tadi. Pada metode ini, bunga diperhitungkan dari besarnya angsuran, yaitu tetap jumlahnya. Sedang
Jangka waktunya selalu dihitung dari permulaan ditandatanganinya atau berlakunya perjanjian sampai dengan saat pembayaran angsuran yang bersangkutan. Jadi, dalam mencatat bunga yang akan diterima oleh si penjual atau bunga yang akan dibayar oleh si pembeli, harus dicatat adanya atau timbulnya hutang atau piutang bunga yang masih diperhitungkan. Atas dasar perhitungan tadi disusun tabel pembayaran pada metode 2 ini. Yang pertama, tanggal pembayaran sama seperti metode pertama tadi, yaitu kan dalam 1 tahun 6 kali mengangsur setiap 2 bulan. Jadi Januari, Maret, Mei, Juli, November, dan berakhir pada 31 Desember. Diketahui pada 1 Januari 2019, saldo harga kontraknya sebesar Rp2.500.000. Angsuran atas harga kontraknya pada tanggal 1 Januari 2019 sebesar Rp700.000. Jumlah pembayarannya Rp700.000, yaitu tadi berasal dari uang muka, dan sisa harga kontraknya sebesar Rp1.800.000. Sama seperti yang metode pertama tadi, yaitu 2.500.000 dikurangi Rp700.000 menghasilkan Rp1.800.000. Kemudian tanggal 1 Maret 2019, bunga dari tanggal transaksi sampai dengan tanggal pembayaran yaitu 1% per bulan sebesar Rp6.000. Dari mana? Yaitu dalam 1 tahun menetapkan bunga yaitu 12% dikalikan 2 bulan dalam 6 kali mengangsur tadi dikalikan Rp300.000 per 12 bulan. 300 tadi berasal dari besarnya pembayaran setiap mengangsur, yaitu menghasilkan Rp6.000. Angsuran atas harga kontrak sebesar Rp300.000 tadi telah diketahui. Jumlah pembayarannya 306, yaitu total dari bunga dari transaksi sampai dengan tanggal pembayaran ditambah angsuran atas harga kontrak yang menghasilkan Rp306.000. Sisa harga kontraknya yaitu Rp1.800.000 dikurangi Rp306.000 menghasilkan Rp1.500.000. Nanti caranya sama sampai pada tanggal 31 Desember 2019 sampai angsurannya habis. Setelah semuanya diketahui, yaitu menjumlah bunga dari tanggal transaksi sampai dengan tanggal pembayaran sebesar Rp126.000, angsuran atas harga kontraknya Rp2.500.000, jumlah pembayarannya Rp2.626.000. Atas dasar perhitungan dari daftar tersebut, pencatatan dalam buku si pembeli dan si penjual, yaitu sebagai berikut. Pada transaksi 1 Januari 2019, penjualan angsuran sebuah mesin seharga Rp2.500.000 dengan uang muka Rp700.000. Pencatatan pada buku si pembeli, yang pertama yaitu mesin-mesin pada hutang pembelian angsuran sebesar Rp2.500.000. Yang kedua, hutang pembelian angsuran pada kas sebesar Rp700.000. Kemudian pencatatan jurnal pada buku si penjual, yaitu yang pertama piutang penjualan angsuran pada penjualan angsuran sebesar Rp2.500.000. Yang kedua, kas pada piutang penjualan angsuran sebesar Rp700.000. Dan harga pokok pembelian mesin pada persediaan mesin-mesin sebesar Rp1.500.000. Transaksi yang kedua yaitu tanggal 1 Maret 2019,
pencatatan bunga yang masih harus diperhitungkan selama 2 bulan dari sisa harga kontrak, yaitu sebesar Rp1.800.000. Transaksi yang kedua yaitu pencatatan pembayaran angsuran pertama, yaitu sebesar Rp300.000 dan bunga 12% setahun selama 2 bulan dari angsuran yang bersangkutan. Maka pencatatan jurnal pada buku si pembeli pada transaksi pertama tadi yaitu biaya bunga pada bunga yang akan dibayar atas pembelian angsuran sebesar Rp36.000. Jurnal yang kedua yaitu hutang pembelian angsuran sebesar Rp300.000, bunga yang akan dibayar atas pembelian angsuran sebesar Rp6.000 pada kas sebesar Rp306.000. Kemudian pencatatan jurnal pada buku si penjual yaitu yang pertama, bunga yang akan diterima atas penjualan angsuran pada pendapatan bunga sebesar Rp36.000. Yang kedua yaitu kas sebesar Rp306.000 pada piutang penjualan angsuran sebesar Rp300.000, bunga yang akan diterima atas penjualan angsuran sebesar Rp6.000. Kemudian transaksi pada tanggal 1 Mei 2019, transaksi yang pertama yaitu pencatatan bunga yang harus diperhitungkan selama 2 bulan dari sisa harga kontrak sebesar Rp1.500.000. Transaksi yang kedua yaitu pencatatan pembayaran cicilan kedua beserta bunga 4 bulan dari cicilan yang dibayar. Yang pertama, jurnal dari buku si pembeli. Yang pertama, biaya bunga pada bunga yang akan dibayar atas pembelian angsuran sebesar Rp30.000. Yang kedua, hutang pembelian angsuran sebesar Rp300.000, bunga yang akan dibayar atas pembelian angsuran sebesar Rp12.000 pada kas sebesar Rp312.000. Kemudian jurnal pada buku si penjual. Yang pertama yaitu bunga yang akan diterima atas penjualan angsuran sebesar Rp30.000 pada pendapatan bunga sebesar Rp30.000. Jurnal yang kedua yaitu kas sebesar Rp312.000 pada bunga yang akan diterima atas penjualan angsuran sebesar Rp12.000. Piutang penjualan angsuran sebesar Rp300.000. Jadi seperti itu jurnal yang dicatat pada buku si pembeli dan si penjual. Pencatatan transaksi selanjutnya pada prinsipnya itu sama dengan cara di atas. Meskipun dalam pencatatan tersebut, pembebanan bunga lebih besar daripada pembayarannya, tetapi pembebanan tersebut akan turun secara periodik. Sedang pembayarannya naik dari periode ke periode. Pada akhirnya nanti, jumlah pembayaran bunga akan sama dengan jumlah pembebanan yang telah dicatat. Dari perubahan-perubahan saldo bunga yang masih diperhitungkan itu dapat diikhtisarkan, itu sebagai berikut. Ini seperti ini. Yaitu pada tanggal pembayaran tanggal 1 Maret 2019. Dari data ini bisa dilihat dari metode yang pertama tadi pada tabel bunga periodik diperhitungkan dari sisa harga kontrak pada setiap awal periode angsuran. Data-data yang diambil yaitu dari tabel tersebut. Pada tanggal 1 Maret 2019, kenaikan bunga yang diperhitungkan kredit yaitu sebesar Rp36.000, pengurangan bunga yang dibayarkan debit sebesar Rp6.000. Jadi saldo bunga yang akan dibayar atas pembelian angsuran sebesar Rp30.000. Yaitu Rp36.000 dikurangkan Rp6.000. Jadi menghasilkan Rp30.000. Caranya sama, melihat dari tabel yang telah saya sebutkan tadi sampai berakhir tanggal 1 Desember 2019. Jadi seperti ini tabel pengikhtisaran pada saldo bunga yang masih diperhitungkan, yaitu melihat dari tabel metode yang pertama tadi.
Yang ketiga yaitu metode pembayaran angsuran periodik dilakukan dalam jumlah yang sama, di mana di dalamnya sudah diperhitungkan angsuran pokok dan bunga. Biasanya disebut dengan metode annuited. Di sini jumlah pembayaran angsuran dari periode ke periode jumlahnya itu tetap sama. Dalam jumlah tersebut diperhitungkan yaitu pembayaran bunga atas sisa harga kontrak dan angsuran atas harga kontrak itu sendiri. Cara menghitung jumlah annuit ini mempergunakan rumus matematik sebagai berikut. Seperti ini. A yaitu annuit 1. Maaf, ini salah. Ini tanda plus yaitu seharusnya min. 1 min 1 per 1 ditambah I. I tersebut yaitu tingkat bunga. Dalam kurung N. N yaitu sebagai jangka waktu berlangsungnya kontrak penjualan angsuran. Per I yaitu tingkat bunga. Arti dari 1 per 1 ditambah I N ini yaitu nilai tunai atau present value. Apabila sudah diketahui faktor annuit, maka jumlah pembayaran cicilan dihitung yaitu dengan rumus jumlah pembayaran sama dengan sisa harga kontrak dibagi faktor annuit. Dari rumus yang telah ditetapkan tadi, maka dapat dicari faktor annuitnya, yaitu A sama dengan 1 min 1 per 1 tambah 0,04 pangkat 6 per 0,04 sama dengan 1 min 0,24 per 0,04 yaitu menghasilkan 5,75. Sedangkan besarnya setiap kali angsuran yaitu Rp1.800.000 dibagi dengan faktor annuit yang telah dicari tadi yaitu sebesar 5,75 yaitu menghasilkan Rp321.346. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka disusun daftar pembayaran angsuran dan alokasi setiap pembayaran di antara beban bunga dan angsuran harga kontrak. Pembayaran angsuran periodik yang sama besarnya, termasuk bunga yang diperhitungkan. Berikut kolom tabelnya. Pada tanggal pembayaran sama, yaitu Januari, Maret, Mei, Juli, September, November, dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Pada tanggal 1 Januari 2019, telah diketahui saldo harga kontraknya yaitu sebesar Rp2.500.000. Pada tanggal 1 Januari 2019, pembayaran angsuran sampai dengan tanggal pembayaran yaitu Rp700.000, yaitu dari uang muka yang telah ditetapkan di awal perhitungan tadi. Kemudian bagian pembayaran yang merupakan beban bunga yang diperhitungkan tidak ada. Bagian pembayaran yang dipakai untuk melunasi harga kontrak yaitu Rp700.000. Yang terakhir sisa harga kontraknya yaitu sebesar Rp1.800.000 yaitu dari Rp2.500.000 dikurangi Rp700.000. Pada tanggal 1 Maret 2019, pembayaran angsuran sampai dengan tanggal pembayaran yaitu Rp321.346, yaitu berasal dari tadi telah dicarinya faktor annuit yang telah saya jelaskan di awal tadi. Bagian pembayaran yang merupakan beban bunga yang diperhitungkan kontrak yaitu sebesar Rp36.000.
Berasal dari mana? Rumusnya sama seperti metode yang telah dijelaskan di awal tadi, yaitu bunga 12% dari setahun tadi telah ditetapkan dalam soal, dikalikan 2 bulan, dikalikan Rp1.800.000 dibagi 12 bulan, yaitu menghasilkan Rp36.000. Kemudian bagian pembayaran yang dipakai untuk melunasi harga kontrak, yaitu Rp285.346, berasal dari penambahan Rp321.000, 346 ditambah 30 dikurangi Rp36. Rp36.000. Kemudian sisa harga kontraknya yaitu Rp1.514.654, berasal dari Rp1.800.000 dikurangi Rp285.346. Nanti caranya pada bulan Mei, Juli, September, November, sampai Desember sama. Setelah itu, jumlah dari pembayaran angsuran sampai dengan tanggal pembayaran itu Rp2.628.076. Bagian pembayaran yang merupakan beban bunga yang diperhitungkan kontrak sebesar Rp128.076. Bagian pembayaran dipakai untuk melunasi harga kontrak sebesar Rp2.500.000. Dari daftar tersebut, maka pencatatan pembayaran angsuran akan tertera pada masing-masing dari buku pembeli maupun buku penjual, yaitu transaksi pada tanggal 1 Maret 2019, pembayaran angsuran pertama sebesar Rp321.346 untuk pembayaran bunga sebesar Rp36.000 dan pelunasan harga kontrak sebesar Rp285.346. Data dari transaksi ini diambil dari tabel yang telah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian pencatatan jurnal pada buku si pembeli yaitu yang pertama biaya bunga sebesar Rp36.000, hutang pembelian angsuran sebesar Rp285.346 pada kas sebesar Rp321.346. Jurnal yang kedua yaitu hutang pembelian angsuran pada kas sebesar Rp700.000. Kemudian pencatatan jurnal pada buku si penjual yaitu kas sebesar Rp320.000 pada pendapatan bunga sebesar Rp36.000, piutang penjualan angsuran sebesar Rp285.346. Kemudian transaksi pada tanggal 1 Mei 2019, pembayaran angsuran kedua sebesar Rp321.346. Untuk bunganya sebesar Rp30.292 dan pelunasan harga kontraknya sebesar Rp291.054. Kemudian pencatatan jurnal pada buku si pembeli yaitu biaya bunga sebesar Rp30.292, hutang pembelian angsuran sebesar Rp291.054 pada kas sebesar Rp321.346. Kemudian pencatatan jurnal pada buku si penjual yaitu kas sebesar Rp321.346 pada pendapatan bunga sebesar Rp30.292, piutang penjualan angsuran sebesar Rp291.054. Kemudian metode yang keempat yaitu bunga secara periodik diperhitungkan berdasar dari sisa harga kontrak. Besarnya bunga cukup ditentukan sekali saja dan selanjutnya pembayaran bunga pada setiap mengangsur adalah besarnya itu sama. Dari sudut pandang penjual, cara ini menguntungkan sebab bunganya jauh lebih besar daripada ketiga metode yang telah saya jelaskan di awal tadi. Dari metode ini dapat disusun daftar pembayaran angsuran sebagai berikut. Bunga diperhitungkan atas dasar sisa harga kontrak.
Tanggal pembayarnya sama, Januari, Maret, Mei, Juli, September, November, dan berakhir pada bulan Desember. Bunga yang didasarkan atas harga kontrak sampai dengan tanggal pembayaran. Angsuran atas harga kontrak, jumlah pembayaran, sisa harga kontrak. Pada tanggal 1 Januari 2019, diketahui saldo harga kontraknya Rp2.500.000. Pada tanggal 1 Januari 2019, bunga yang didasarkan atas harga kontraknya kosong, angsuran atas harga kontraknya Rp700.000, jumlah pembayarannya Rp700.000, dan sisa harga kontraknya sebesar Rp1.800.000. Berasal dari Rp2.500.000 dikurangi Rp700.000. Pada tanggal 1 Maret 2019, bunga yang didasarkan atas harga kontrak itu sebesar Rp36.000. Kemudian angsuran atas harga kontraknya Rp300.000, jumlah pembayarannya Rp336.000, berasal dari penambahan Rp36.000 ditambah Rp300.000. Kemudian sisa harga kontraknya yaitu Rp1.800.000 dikurangi Rp366.000. Jika metode ini, yaitu metode keempat ini diterapkan, maka disusun daftar pembayaran angsuran yaitu sebagai berikut. Tanggal pembayarnya sama, Januari, Maret, Mei, Juli, September, November, dan berakhir pada bulan Desember. Diketahui pada 1 Januari 2019, saldo harga kontraknya sebesar Rp2.500.000. Tanggal 1 Januari 2019, angsuran atas harga kontrak sebesar Rp700.000 yang berasal dari uang muka yang tadi sebesar Rp700.000, jumlah pembayaran Rp700.000, sisa harga kontraknya sebesar Rp1.800.000, yaitu berasal dari Rp2.500.000 dikurangi Rp700.000. Kemudian tanggal 1 Maret 2019, bunga yang didasarkan atas harga kontrak sebesar Rp36.000. Cara mencarinya sama seperti yang di awal tadi, yaitu 12% dikalikan 2 per 12 dikali Rp1.800.000 menghasilkan Rp36.000. Angsuran atas harga kontraknya Rp300.000 telah diketahui pada perhitungan tadi, yaitu besarnya pembayaran setiap kali mengangsur sebesar 300. Jumlah pembayarannya total dari bunga yang didasarkan atas harga kontrak ditambah dengan angsuran atas harga kontrak, yaitu jumlah pembayarannya sebesar Rp336.000. Sisa harga kontraknya yaitu Rp1.500.000. Sama seperti yang atas tadi, caranya yaitu Rp1.800.000 dikurangi Rp336.000 menghasilkan Rp1.500.000. Nanti pada tanggal 1 Mei, Juli, September, November, dan Desember caranya sama. Sampai angsurannya habis. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.